Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu mengenai Turki, kalian bisa nyalakan sound-nya. Tapi ketika acara berlangsung, mohon sound-nya dimatikan dulu, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, adik-adik di sini mohon menyalakan kamera karena nanti akan ada dokumentasi di setiap acaranya, gitu ya. Silahkan dinyalakan kameranya dulu yuk, sekarang yuk, dan harus memakai baju biru HSKS. Oke. Kemudian apalagi ya, udah itu aja sih. Nanti kalau seumpama ada yang ditanyakan di akhir acara aja ya, jangan di tengah-tengah. Jikalau nanti sudah dipersiapkan atau sudah dipersilahkan untuk bertanya, baru nyalakan sound terus bertanya. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita mulai acara EduTrip virtual hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Lewat virtual, dan virtual kali ini kita dipandu oleh Kak Ira. Nah, Kak Ira ini, mana nih Kak Iranya? Kak Ira ini dari Wisata Kreatif Jakarta. Sebelum Wisata itu kita Kreatif kenalan Jakarta. dulu. Betul, dari Wisata Kreatif Jakarta. Kita kenalan dulu yuk dengan Kak Ira yuk. Nah, Kak Firman minta tolong di-pin Kak Iranya. Halo, selamat pagi Kak Ira. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik Kak Ira. Oke, virtual background-nya Kak Ira udah ala-ala Kapadokia gitu ya. Udah nggak sabar nih kita mau jalan-jalan ke sana meskipun lewat virtual. Nah, untuk Kak Ira udah siap menyampaikan materi hari ini? Siap. Oke, sip. Nah, di sini adik-adik tentunya juga sudah siap dan udah nggak sabar lagi menyimak materi dari Kak Ira. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Kak Larita. Oke, untuk Kak Larita, dipersilahkan. Apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Ira Latif dari Wisata Kreatif Jakarta sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Insinyur Retno Kustrini selaku Komisaris Utama HSKS Surabaya. Yang kami hormati Dr. Anda Sri Kewes selaku Direktur HSKS Surabaya beserta jajarannya. Kakak-kakak tutor dan staf homeschooling Kak Seto Surabaya dan adik-adik homeschooler jenjang SMP dan SMA yang nampaknya sudah tidak sabar ingin segera terbang ke Turki ini ya. Ya, pertama-tama puji syukur patutlah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Dan senang sekali ya rasanya kita bisa hadir di virtual EduTrip yang kesekian kalinya nih di masa pandemi. Namun adik-adik jangan bersedih hati ya, selalu ada hikmah dalam setiap keadaan ya. Misalnya dengan virtual EduTrip ini kita bisa berkunjung ke Turki yang biasanya kita terbatas di Pulau Jawa dan Bali. Nah, kali ini melalui virtual EduTrip kita bisa berkunjung ke Turki. Nah,
Kak Larita juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Ira Latif dan tim dari Wisata Kreatif Jakarta yang telah berkenan memberikan waktu dan tenaganya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik. Nah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Akhirnya kakak cukupkan sekian sambutan kali ini. Selamat menyaksikan untuk adik-adik. Selamat belajar. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Larita untuk sambutannya. Kita balik lagi ke Turki sekarang. Kalau di Turki, di pikirannya kakak itu ada satu kucing ikonik yang namanya kucing geli. Itu yang ada di pikiran kakak tentang Turki. Kalau kalian gimana? Kalau terlintas Turki, apa yang ada di pikiran kalian? Makanannya. Ada yang mau jawab? Boleh Febrian tulis di kolom chat. Iya boleh deh, ada enggak nih? Kalau seumpama untuk apa? Cerita tentang Turki, sekilas tentang Turki boleh deh. Film Turki, oke. Ada yang suka nonton film Turki nih di sini ternyata. Terus Ada apa di lagi? Netflix ya. Kunafe, ya. Kunafa, oke. Kebab, wah iya ya kebab. Kakak jadi lapar, puasa nih. Meskipun puasa kalian di sana jangan lemes ya, tetap semangat meskipun kita puasa. Nah, ada banyak daging Turki, Hagia Sophia, Turkish Delight. Wah, banyak banget. Wah. Karena udah banyak nih kayaknya yang sedikit tahu tentang Turki. Blue Moscow, Presiden Turki. Wah, banyak ternyata. Mesti di sini juga bakal penasaran kira-kira materi apa yang akan dijelaskan tentang Kak Ira gitu ya. Nah, langsung aja. Di sini kakak juga sudah nggak sabar. Kita langsung mulai aja ya. Oke, untuk virtual edutrip kali ini jelajah Turki untuk Kak Ira Latif dipersilakan. Oke. Makasih Kak. Kak sebentar itu ada tim Ya. saya juga mau masuk atas nama Gita ya. Tolong di Oke. accept ya. Sudah. Udah ya? Kita. Coba sebentar. Oh iya, katanya Kak Firman belum, Kak Ira? Udah masuk, Bu. Belum. Maaf. Oh, udah. Oke. Atas nama tim dokumentasi. Oh, sudah. Oh ya, oke. Ya, makasih. Makasih banyak. Ya. Oke, silahkan Kak Ira Latif. Ya. Oke, terima kasih Kak Fitri. Sama-sama. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih puasanya? Pagi. Puasanya lancar teman-teman? Lancar. Ada puasa nih hari ini? Oke. Sorry. Nah. Oke, salam kenal ya teman-teman. Pagi ini dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Kita akan jalan-jalan selama sekitar 1,5 jam ke depan ya. Mau jalan-jalan ke Turki ya. Oke, boleh tahu nggak nih, ada nggak nih teman-teman di sini yang sudah pernah ke Turki? Mungkin sama orang tuanya diajak? Ada Belum nggak? pernah ke Turki, Kak. Belum pernah. Ya, oke. Oke, kita jalan-jalannya secara virtual dulu ya. Nah, merhaba. Merhaba itu adalah halo dalam bahasa Turki ya. Bahasanya rada-rada mirip kayak bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab tuh kan marhaban. Nah, kalau bulan puasa itu bulan Ramadan biasanya orang tahu marhaban ya Ramadan. Nah, itu merhaba. Atau selamat datang atau halo sama ya. Kak Ira itu sehari-harinya adalah pemandu wisata, teman-teman ya. Jadi memang Kak Ira adalah tour guide dan tour leader ya, biasa mendampingi, menemani orang kalau jalan-jalan ya. Barangkali nanti adik-adik pingin jadi tour guide ya setelah lulus kuliah ya. Nanti boleh tanya-tanya sama Kak Ira ya, itu di Instagram Kak Ira di creative_traveler. Jadi pekerjaan Kak Ira memang jalan-jalan. Nah, karena pandemi sekarang jalan-jalannya juga banyak lewat virtual, malah dari rumah saja
adik-adik juga bisa ya berpetualang ke berbagai belahan bumi nih ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah pandemi membaik ya, mau jalan-jalan nih mungkin homeschooling Kak Seto mau ke Turki beneran, jangan lupa ajak Kak Ira ya. Kita mulai jalan-jalannya ya adik-adik ya. Sekarang kita ngumpul ya di sekolah kalian ya. Ya ini kalian kan mungkin di rumah masing-masing ya. Ini benar ya Kak Fitri ya sekolahnya ya. Iya, benar Kak. Oh iya di Sido Sermo ya. Oke Kak Ira sih tinggalnya di Jakarta adik-adik ya. Oke. Nah ini kita akan naik ya. Kita akan naik naik ceritanya kita akan ke bandara ya. Tapi ini mungkin bandaranya di Jakarta ya, adik-adik ya, karena kalau dari Surabaya nggak ada yang langsung ke Turki, kalian harus ke Surabaya, kalian harus ke Jakarta dulu ya, transit ya. Ceritanya dari sini ya, wah dari sini kita langsung ke bandara ya, ke bandara dari bandara Surabaya dulu, ke bandara Surabaya, terus transit, terus kira-kira sudah sampai deh langsung di bandaranya di Jakarta ya. Oke, ada yang sudah pernah ke sini belum sih? Ada yang sudah bolak-balik ya ke sini ya? Ya, sudah bolak-balik ke sini di bandara. Ya, aku sudah pernah naik pesawat Sudah di ya, bandara, di Kak. Terminal 3 ya ini ya. Di Jarang-jarang Bandara naik Internasional. pesawat. Iya, ini bandaranya cakep banget ini, nggak kalah ini sama bandara-bandara di ini ya di negeri-negeri maju ya. Ini bandaranya keren nih, bandara yang terminal baru ya. Nah, kita akan naik apa adik-adik? Kita akan naik, iya, kita akan naik pesawat nih. Pesawatnya apa? Nih pesawatnya adik-adik. Turki. Iya, Turkish Airlines. Ada yang sudah pernah naik ini? Aku udah pernah. Belum pernah, Kak. Belum ya, ya. Karena saya pernah itu kan perjalanan ke Turki. Iya, tapi Turkish Airlines itu salah satu perusahaan penerbangan terbaik di dunia, adik-adik ya. Jadi nggak harus ke Turki ya. Banyak kalau misalnya adik-adik misalnya umroh, ini bisa juga nih naik Turkish Airlines ya. Atau yang misalnya mau ke Eropa, banyak juga ini dengan Turkish Airlines ya. Nah, adik-adik, nah mau tahu nggak berapa jam kalau misalnya kita ke Turki? Nah kalau ke Turki ini kalau kita naik Turkish Airlines bisa langsung adik-adik ya, jadi direct ya penerbangannya itu langsung direct nih ya. Berapa lama sih kira-kira penerbangannya? Kita masuk dulu yuk. Kita tadi semuanya sudah dapat paspor ya. Terus ya anggap aja kita sudah punya paspor semuanya. Terus berita baiknya adalah ke Turki itu tidak butuh visa ya adik-adik ya. Jadi bebas visa untuk warga negara Indonesia karena hubungan kita baik dengan Turki. Sama seperti kalau adik-adik mau ke negara-negara di Asia Tenggara, itu kan tetangga kita ya. Itu kan negara tetangga kita ya. Itu semuanya nggak pakai visa ya, sama seperti di sini ya. Oke, kita sudah dapat tempat duduknya. Silakan pilih tempat duduknya. Lebih suka di ini spesial nih, bisa pilih tempat bisnis. Oh ya, ini bisnis ya khusus buat homeschooling Kak Seto. Kita di bisnis ini bener ini di bagian bisnis ya. Ya, oke, terbang deh. Oke, nah terbang deh ya. Nah, oke, kita terbang ceritanya. Nah, berapa lama ya kira-kira perjalanan sampai di Turki? Perjalanannya itu sekitar 12 jam adik-adik ya. Oke, nah, tapi nggak pakai lama nih, kita sudah sampai. The greatest teleportation that I've ever seen. Ya, sudah sampai sebentar lagi ya. Kita sudah di atas kota Istanbul, adik-adik. Spike. Jadi kita sudah di. Ya. Oke, adik-adik kita akan mendarat ya di kota Istanbul. Coba tebak, apakah Istanbul ini adalah ibu kotanya Turki? Menurut saya ibu kotanya ya. Coba Kayak. tulis di kolom chat, apakah Istanbul ini adalah ibu kotanya Turki? Sebutin iya atau tidak. Iya, Kak. Iya. Iya, coba Kaira chat ya. Enggak, belum ya. Iya. Oke. Enggak, bukan, Kak. Cuma kota yang paling terpadat katanya.
Oke, ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak, ya. Tidak benar, Mahda. Ibu kota Turki itu Ankara. Jadi kita nggak ke ibu kotanya ya. Kita akan ke Istanbul. Nah, kenapa kita ke Istanbul? Karena Istanbul ini adalah kota yang paling bersejarah di Turki ya, adik-adik ya. Dan juga, Istanbul itu ibu kotanya, Kak? bukan. Istanbul bukan ibu kotanya. Ibu kotanya Turki adalah Ankara. Tapi kalau di Google ibu kota Turki Ankara. awalnya. Nah, sudah mau Awalnya, mendarat Kak. kita ya. Istanbul itu ibu kota kerajaan. Kalau Google ini pada awalnya ibu kota Turki itu Konstantinopel yang Iya, nanti kita akan cerita tentang Konstantinopel ya. Ya, kita akan cerita tentang Konstantinopel ya. Jadi dulu Istanbul itu ibu kotanya, sekarang ganti jadi Ankara. Oh, saya lihat sih, saya baca. Gak terus, kalau misalnya salah tuh. Ya, oke. Syukurlah kita sudah selamat ya sampai di Istanbul. Nah, sudah sampai ceritanya ya adik-adik. Wah, yuk kita siap-siap ya. Siap-siap, alhamdulillah. Ya, ini namanya Istanbul International Airport. Ya, oke, adanya di Istanbul, bukan di ibu kotanya ya. Nih, kita lihat dulu airportnya seperti apa ya. Nah, ini dia airportnya adik-adik ya. Airportnya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Wah, syukur ya kita sudah sampai dengan selamat nih. Nah, ini dia. Ini kita lihat ya. Bentar. Nah, ini dia. Selamat datang adik-adik di ibu kota, di Istanbul International Airport. Bagus ya bandaranya? Bagus. Iya. Oke, dari sini kita akan naik bis ya. Ini rombongannya ada berapa orang ya? Ada, bisa nih satu bis aja nih ya. Ya, satu bis aja, bisa bis gede tadi ya, akan langsung dijemput nih adik-adik ya. Kita akan langsung dijemput, kita akan jalan ya ke Istanbul. Oke, kita lihat dulu ya adik-adik ya, sekilas ya tentang kota Istanbul dan apa saja yang akan nanti kita lihat ya. Kita lihat sekilas ya. Ini adalah Selat Bosforus adik-adik. Nah, ini kawasan kota tuanya Istanbul. Kita akan ke sini ya. Nah, ini adalah Hagia Sophia adik-adik. Kita akan ke sini ya. Maksudnya kenapa dipanggil masjid biru ya? Apakah Kak. Ya, itu dia Istanbul ya adik-adik ya. Nah, itu highlight dari tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Nah, oke. Nah, tadi kan ini ya adik-adik ya. Oke, tadi ada adik-adik udah
kasih komen tadi apa yang diketahui tentang Istanbul atau Turki ya. Coba-coba sekarang tulis lagi ya. Coba tulis lagi di kolom chat. Kak Ira pengen tahu lebih banyak. Apa saja yang kalian tahu tentang Turki? Coba silakan. Apa lagi? Ada lagi yang kalian tahu? Sambil kita jalan ya. Ini kan dari bandaranya nih. Di depan bandaranya kita jalan ya. Kita mau jalan ini bandaranya sedikit ke pinggir kota adik-adik ya. Jadi kita nanti mau ke kota tuanya Istanbul, itu perjalanan sekitar kalau dari airport itu sekitar 45 menit tuh ya, jalanannya bagus ya. Ya, oke, coba apa lagi nih, baru satu nih yang jawab. Many cats, benar. Bukan hanya cats tapi juga banyak anjing. Nanti Kak Ira akan kasih lihat ya. Oke. Many cats, terus apa lagi? Coba selain Jason tadi yang jawab, siapa tadi yang jawab ya? Dari sini kita jalan. Oke, ini benderanya Turki ya. Sama kayak benderanya kita ya, warna merah dan putih ya. Orang Turki juga sangat ini ya, respect dengan warna merah dan putih. Dan istimewanya kalau di Turki mereka itu suka pasang benderanya kapan saja adik-adik ya. Sangat nasionalismenya tinggi. Kalau kita kan mungkin pasang bendera kalau mau 17-an ya. Mereka bisa mereka bisa pasang sepanjang tahun itu teman-teman adik-adik. Nah, ini dia Kak Ira mau ini Topkapi Palace. Wah, Mahda sudah tahu tentang Topkapi Palace ya. Oke, nanti Mahda kalau kasih komen di everyone aja ya, biar yang lain juga ngelihat ya. Ya, oke nih mata uangnya Turki ada yang tahu apa namanya, sebutannya seperti nama Kak Ira. Ya. 100 yos. Mustafa Atatürk. Apa sebutannya? Coba ada yang tahu nggak? Mata uang Turki kan yes, lira. Ya, seperti nama Kak Ira ya, namanya lira. Ya, 1 lira itu berapa? 1 lira itu ya sekitar nggak sampai 1.000 adik-adik ya, 1 lira. Nah, ya, jadi itu negaranya lagi resesi adik-adik ya. Jadi dia mata uangnya semakin jatuh. Tahun lalu masih 2.000 kalau dirupiahin 1 lira. Sekarang makin rendah. Makanya saat ini adalah saat yang terbaik kalau mau ke Turki adik-adik. Makanya kalau adik-adik lihat ya, ada banyak iklan di Facebook atau di Instagram. Paket tur ke Turki itu murah-murah sekali, 10 juta sudah sama pesawat, itu bisa tur sampai 1 minggu penuh. Jadi nanti adik-adik bilang ya sama ayah bundanya kalau mau liburan sekolah ya ke Turki aja, lagi murah banget, dan juga sudah dibuka ya. Kalau negara-negara lain kan di Eropa masih banyak yang ditutup ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk jalan-jalan kita nih, Kak Ira mau kasih masing-masing orang sekitar 1.000 lira. Berarti berapa tuh? Berarti berapa 1.000 lira? 1.000 dikali 1.000, 1 juta ya? Hampir 1 juta. Oke. Ini pesan dari Kak Fitri nih, dibagi-bagiin buat adik-adik tapi secara virtual ya. Silakan diambil. Jadinya. Kan hampir 1 juta ya, benar ya? Iya, betul. Iya, ya. Oke, silakan diambil uangnya adik-adik. Kita akan jalan-jalan nih ya, Kak. Ambil. Kita akan jalan-jalan. Uangnya dalam bentuk virtual ya. Iya, kita akan jajan-jajan ya. Oke, nah ini selama perjalanan tadi ya, kita kan tadi jalan nih 45 menit ya. Kak Ira di dalam bis nih ceritanya mau bagi-bagi ini dulu nih buat adik-adik. Ini adalah simit ya, ini donat khas Turki. Silakan ya. Adik-adik diambil ya, masing-masing orang buat itu. Tapi kan orang lagi puasa ya, lupa deh Kak Ira. Tapi biasanya begitu sampai Turki, karena biasanya kan pesawatnya malam, sampai di Istanbul pagi. Nah, terus kita langsung jajan ini nih ya, jajan ini di bandara airport ya. Ini adalah donat khas Turki. Nanti Kak Ira kasih tahu lagi ya tentang donat simit ini. Tapi karena ini pada puasa ya udah disimpan dulu aja ya si simitnya ya. Oke ya, selama menu. Nah, kita sudah sampai nih adik-adik. Kita sudah mau sampai di ini kita sudah mau sampai. Nah, ini lihat, ini kita mau sampai di pusat kotanya dan juga kota tuanya. Ini dia ada tram ya. Tramnya bagus ya. Ya, kalau di Jakarta ada yang namanya MRT ya, cuma di bawah tanah ya kalau MRT. Nah, ini hampir-hampir mirip nih kayak MRT, tapi dengan di atas nih dan murah teman-teman. Nanti kalau adik-adik ke Istanbul ya jangan lupa naik tramnya ini ya, dan murah kemana-mana daripada kita naik taksi ya. Nah, kita akan ke sini nih, ke kawasan ini ya. Ini adalah kawasan yang namanya Sultan Ahmed Square ya, lapangan Sultan Ahmed nih di sini nih ya. Nah, oke. Kita akan lihat nih ada apa nih di sini Sultan Ahmed Square. Kita akan jalan-jalan, tapi sebelumnya
Kak Ira mau tanya dulu, kota Istanbul itu coba tebak, adanya di benua Eropa atau adanya di benua Asia, Kak? Itu ada suara musik masuk ya kayaknya ya, Kak ya? Suara musik. Oke, Kak Firman. Ada suara musik. Oke. Kak Ira mute dulu kali semuanya, ada suara masuk musik dangdut. Ada suara musik dangdut, Kak Ira nggak tahu itu masuknya dari mana ya? Coba. Nggak kedengeran kok Kak Ira kalau dari sini. Oh, nggak kedengeran ya? Ya. Oh, ya udah, oke, nggak apa-apa deh. Ya udah, oke, coba tebak adik-adik, ini kota Istanbul adanya di benua Eropa, ada yang jawab Eropa, ada yang jawab Asia, ada yang jawab Eurasia. Mahda sekali lagi, benar Mahda. Ya, yang benar Eropa dan Asia ya. Jadi kota Istanbul ini unik sekali ya adik-adik ya, nih lihat nih. Ya, dia satu kota yang berada di dua benua. Bayangin ya, kayaknya mungkin itu satu-satunya deh di belahan dunia ini ya. Satu kota yang berada di dua benua nih ya. Ini Istanbul nih. Kalau Turkinya ini ya, Turkinya ya dia sampai di ujungnya nih ke sini, ujungnya di ujung Asia nih ya. Nah, makanya dibilang Turki itu negara Eurasia ya, karena dia ada di dua benua, khususnya kota Istanbul. Ini dia dipisahkan oleh yang namanya Galata. Ini jembatan ya, namanya jembatan Galata ya. Jadi orang Istanbul udah biasa dia pulang pergi dalam sehari itu udah ke antar benua ya. Paginya ada di benua Asia, sorenya udah di benua Eropa. Keren ya. Jadi orang Istanbul ya bolak-balik antar benua ya. Nah, ini juga ada yang namanya kapal nih ya, kapal cruise ya. Cruise biasanya kalau kita ikut tur di Istanbul, nanti kita ada paketnya nih ya, naik kapal ini ya, cruise ya, cruise ke apa namanya keliling selat ini nih. Ini namanya Selat Bosporus ya. Nah, sebelum kita masuk kotanya dan jelajahi tempat-tempatnya, kita perlu tahu dulu sedikit ya tentang sejarah kota Istanbul. Tadi ada yang sebut namanya Konstantinopel ya. Ada tadi ya barusan yang nyebut Konstantinopel. Nah, jadi dulu ya ke Istanbul ini adalah bagian dari Romawi Timur atau Bizantium. Nah, Bizantium itu ibu kotanya di Konstantinopel, di tempat yang sekarang Istanbul. Tapi Konstantinopel itu berasal dari nama kaisarnya waktu itu Konstantin ya. Konstantin. Nah, dia itu memerintah sampai di abad ke-6 adik-adik ya. Dia itu memerintah sampai sekitar abad ke-14 adik-adik ya, Konstantinopel ini ya, maksudnya dinastinya ya, dinastinya dia ya, si Romawi Timur di bawah Bizantium itu adik-adik. Nah, terus di tahun 1453 ya, Konstantinopel ini direbut oleh Raja Islam adik-adik. Raja Islam ya yang dibawa Kesultanan namanya Kesultanan Ottoman atau disebutnya Utsmaniyah. Nah, rajanya sultannya namanya Sultan Mehmed. Ya, Sultan Mehmed. Nah, si Sultan Mehmed ini ya disebutnya juga sebagai Sultan Mehmed ya atau Muhammad Al-Fatih. Ya, nah dia itu ya merebut Konstantinopel di tahun 1453 ya. Jadi 1453 diingat-ingat tuh. Nah, terus sejak dia memerintah waktu itu akhirnya kan jadi kerajaan Islam ya, Turki ya, dan juga kota Konstantinopel dirubah menjadi kota Istanbul namanya oleh Sultan Mehmed. Dan itu dinasti Utsmaniyah atau Ottoman ya, Kesultanan Ottoman itu Kesultanan Islam memerintah hampir sekitar 6 abad. Jadi cukup lama juga ya adik-adik ya. Baru di awal abad 20 ya kesultanan itu runtuh, kerajaan Islam itu runtuh, akhirnya Turki menjadi negara republik adik-adik ya, negara republik, dan presiden pertamanya adalah namanya Kemal Pasha Ataturk. Kalau di kita mungkin Presiden Soekarno ya, bapak bangsa kita. Kalau di sana Kemal Pasha Ataturk. Ini Turki itu merdekanya jadi republik itu tahun 1932 adik-adik ya. Jadi
lebih tua dikit ya dari negara Indonesia. Jadi Kemal Pasha Atatürk ini nama yang dihormati adik-adik ya. Ini ada nama bandara, ada nama jalan besar ya, banyaknya diabadikan. Jadi nanti kalau adik-adik ke sana jangan apa namanya sembarangan ya ngeledek nama Kemal Pasha Atatürk karena orang Turkinya akan marah karena ini adalah bapak bangsa mereka. Oke, sebentar. Mbak Fitri, suara musik yang lain nggak kedengeran kan ya? Tidak, Kak, lancar. Oh, lancar ya? Enggak, Iya. soalnya di saya kok ada kedengeran suara musik dangdut nih. Enggak. Ya, tapi nggak kedengeran ya? Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, coba adik-adik. Nah, kalau yang ini pasti pada tahu ya. Siapa ini namanya presidennya? Erdogan. Siapa nama presidennya? Erdogan. Erdogan, ya benar ya, Presiden Erdogan ya. Presiden Erdogan sudah memerintah 2 periode, sama kayak Pak Jokowi ya, memerintah 2 periode juga ya. Kalau orang Indonesia banyak yang tahu ya Erdogan. Ya, oke, ya kita mau jalan sekarang. Coba ini tebak. Ini dari 3 tempat ini yang mana yang nggak ada di Istanbul? Kalau saya sih yang C ya kayaknya, Kak. Atau ada Yang C ada di mana itu ya, Febrian? Mungkin itu. Mada yang C ada di mana? Bagian Turki. Ya, yang C itu adalah ya benar. Pokoknya bukan di Aqsa Istanbul. ya, itu adanya di Palestina. Palestina. Iya, Masjidil Aqsa ya. Di Palestina. Nah, kita akan kedua tempat yang ini ya. Ini adalah Hagia Sophia dan ini adalah Blue Mosque. Oke, kita akan jalan ya ke Hagia Sophia. Nih tempat pertama kita nih adik-adik ya. Nah, ini Hagia Sophia tadi di sini nih. Kita naik bis kan, parkir. Nah, terus kita akan ke sini di Hagia Sophia. Ya, ini dia tempatnya. Ini biasanya tempat yang pertama nih akan dikunjungi kalau orang-orang datang ke Istanbul. Karena ini yang punya sejarah yang sangat panjang dan juga berbagai agama ya. Bukan cuma kalau sekarang ini masjid adik-adik. Hagia Sophia ini adalah dulunya masjid. Tapi sebelum menjadi masjid ini dulunya pernah menjadi gereja ya, gereja ortodoks terbesar ya waktu itu ya, selama hampir 1000 tahun. Dan juga tempat ini dulunya pernah menjadi museum, jadi banyak fungsinya ya, sebelum sekarang akhirnya menjadi masjid. Kita lihat dulu ya, nih, jadi Hagia Sophia ini ya, nah ini bagian dalamnya bagus sekali ya adik-adik ya. Nah, Hagia jadi Sophia itu, Kak. ya, Hagia Sophia itu kalau orang Turki sebutnya Hagia Sophia, adik-adik ya. Ya, kalau kita tulisannya Hagia Sophia. Nah, ini hampir selama 100 tahun ini pernah menjadi museum. Dan ketika menjadi museum, adik-adik ya, banyak sekali orang datang dan mengagumi bagian ini nih, bagian paling utama, paling yang spesialnya di sini. Karena apa? Di sini ya, ada tulisan Arab Allah dan Muhammad, terus juga ada gambar-gambar Bunda Maria, gambar-gambar Yesus ya. Jadi berbagai ini ya, berbagai simbol-simbol agama ada di sini adik-adik. Nah, ini nih di bagian ininya nih orang suka nih. Nah, ini di bagian sini tuh. Ada simbol agama Islam, ada simbol agama simbol ini ya Yesus ya, Bunda Maria ya. Ini orang suka kagum nih datang ke Hagia Sophia karena melihat bagian ininya ya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Juga di dalam Hagia Sophia itu banyak sekali kita jumpai ini nih simbol-simbol ini nih, simbol-simbol kekristenan ya. Juga termasuk kaisar-kaisar ya di zaman Bizantium ya. Tapi kalau sekarang kan sudah menjadi masjid ya, karena sudah menjadi masjid sekarang kalau adik-adik datang sudah ditutupin pakai kain putih adik-adik ya, ditutupin ya. Nah, kita lihat dulu yuk ininya ya, kita lihat dulu videonya Hagia Sophia. Nah, jadi Hagia Sophia ini pertama kali dibangun ini adalah gereja. Ingat ya, pertama kali adalah gereja ortodoks adik-adik ya. Nah, gereja ortodoks ini dibangun di zaman tadi Bizantium, si Konstantinopel tadi ya. Gitu. Dan ini hampir selama 1000 tahun gereja terbesar ya saat itu di dunia karena memang Konstantinopel saat itu maju sekali ya. Nah ini ya. Nah, tapi kan di tahun 1453 ya, Istanbul kan jatuh di kerajaan Islam ya. Nah, ketika jadi dikuasai kerajaan Islam ini dirubah menjadi masjid adik-adik.
Nah, jadi kalau peruntukannya ya ketika baru-baru gereja ini dibangun, ini memang sudah bentuk kubah ya jadi adik. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, kubah itu identik dengan masjid. Padahal kalau di luar sana ya banyak gereja tuh bentuknya kubah, dan bahkan malah ini kan awalnya kubah ini kan masjid ini kan gereja ya. Jadi awalnya tuh kubah tuh gereja adik-adik. Tapi ketika dirubah menjadi masjid, akhirnya ditambahkan minaret ya atau menara. Itu untuk apa? Gunanya untuk azan adik-adik. Jadi dulunya gereja-gereja itu nggak ada menara adik-adik ya. Jadi karena adanya tempat untuk azan, akhirnya ada minaret ya. Nah, lalu ketika negara Republik Turki berdiri, ya, negara Republiknya kan tadi tahun 1932 ya, tempat ini dirubah menjadi museum ya, jadi netral. Kalau museum kan netral ya, siapa aja bisa ya. Akhirnya ketika menjadi museum ya, ya udah itu dipasang lagi tuh tadi ya simbol-simbol agama Kristen, agama Islam ya. Baru di tahun 2022, di tahun 2020 ya, 2 tahun lalu ya, ketika pandemi. Waktu itu Erdogan memutuskan tempat ini kembali menjadi masjid, adik-adik. Dan karena sekarang menjadi masjid, jadi simbol-simbol kekristenan itu ditutup. Ditutup ya pakai kain, jadi bukannya dihilangkan atau dicat lagi ya, tapi hanya ditutup saja. Jadi bagus ya, orang Turki itu mereka menghargai sejarah ya. Jadi mereka nggak menghilangkan sejarah, mereka tahu ini kan dulunya memang pernah jadi gereja juga ya selama 1000 tahun, ininya juga dulu pernah jadi museum, jadi nggak dihilangkan, hanya ditutup kain putih saja adik-adik. Oke, nah itu dia ya. Cantik ya Hagia Sophia ya atau Hagia Sophia. Nah, karena peruntukannya banyak sekali ya, jadi orang bisa beda-beda ya. Apa namanya? Yang mana yang paling disuka ya Hagia Sophia ini? Coba tulis di kolom chat. Ya, ya. Yang mana yang adik-adik paling suka? Hagia Sophia sebagai gereja kah? Sebagai apa ya? Apakah sebagai gereja? Apakah sebagai museum? Apakah sebagai masjid? Silakan. Nggak apa-apa loh. Masing-masing orang punya pendapat yang beda ya. Mahada ya, oke, sebagai museum ya. Kalau Kak Ira juga, karena Kak Ira juga pecinta sejarah, Kak Ira lebih suka yang menjadi museum karena netral ya, semua unsur bisa masuk ya. Ya, tapi kalau yang nggak suka menjadi gereja ada juga ya, yang lebih suka menjadi masjid ya, wah, banyak juga ya. Oke, nah Hagia Sophia ini adik-adik ya. Jadi tahun 1453 adalah tahun yang spesial ya, karena waktu itu kerajaan Islam ya berhasil merebut tempat ini ya, merebut Istanbul ya, merebut Konstantinopel, dan akhirnya dijadikan nama Istanbul. Istanbul itu dari kata artinya tuh banyak orang Islam gitu, kata Istanbul itu. Nah, waktu itu ketika direbut oleh si sultannya ya, si rajanya namanya Sultan Mehmet ini di tahun 1453. Nah, ini terus ya Hagia Sophia itu adalah salah satu tempat yang pertama kali dikunjungi sama si Sultan Mehmet. Nih kita lihat ya, Al-Fatih ini ya, dia datang nih. Ini ketika dia datang waktu itu. Jadi Sultan Al-Fatih ini walaupun dia raja Islam ya, dia terkenal sangat toleran, sangat melindungi warganya, adik-adik, dan dia membiarkan seluruh agama untuk hidup di sini ya. Nah, bahkan dia melindungi dan dia membolehkan ya semua agama itu ya untuk tetap memeluk keyakinannya. Nah, ini yang tadi nih Mas dia masuk kan, tadi kan ada yang orang-orang ini ya, apa yang mati ini ya, para tentara yang mati ya. Kan agamanya beda-beda, malah kata si sultannya ya udah silakan dikuburkan dengan agama kalian gitu. Jadi nggak memaksa untuk masuk Islam ya, karena banyak sekali memang di banyak tempat ya, kalau rajanya misalnya Muslim ya rakyatnya dipaksa untuk masuk Muslim, atau misalnya rajanya Kristen rakyatnya dipaksa untuk masuk Kristen gitu. Tapi di zamannya Sultan Mehmet ini beda dikatakan. Ini merupakan awal kejayaan ya, awal kejayaan Islam ya di Istanbul waktu itu. Dan dia masuk nih pertama kali dia masuk ke Hagia Sophia ya, tempat yang pertama.
Nah, waktu itu Hagia Sophia kan karena perang sudah lama ya, jadi banyak ditempati oleh orang rakyat miskin, karena banyak rakyat miskin kehilangan rumahnya, jadi tinggalnya di sini. Karena Hagia Sophia kan gede banget ya. Jadi nih ada orang-orang miskin nih tinggal di sini nih. Nah, ini ketika si Sultan Mehmet masuk ya, tadinya si warga ini ketakutan ya, mereka mengira akan diusir nih sama raja yang baru ya, raja yang Islam ini. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh si Sultan Mehmet. Don't worry. From now on, your lives, your property, and your destiny are part of us too. You are free to live according to your own faith. Ya. Jadi ternyata malah nggak diusir ya, malah si Sultan Mehmet bilang jangan khawatir ya, jangan takut ya, mulai sekarang ya kalian akan menjadi tanggung jawab saya akan mengurus kalian dan kalian juga boleh tetap memeluk agama kalian gitu. Jadi kan sebelumnya kan ketika dikuasai Bizantium kan orang-orang di sini banyak yang agama Kristen ya, banyak juga Yahudi gitu ya. Gitu. Jadi mereka tetap boleh memeluk agamanya. Bahkan ketika dipimpin Sultan Mehmet ini ya, Istanbul nih ramai sekali didatangi oleh orang dari berbagai bangsa karena dia tahu di situ ada rajanya adil ya, rajanya selalu melindungi. Jadi orang-orang dari berbagai tempat ya, bahkan dari bangsa Yahudi itu datang ya ke sini karena bangsa Yahudi dia di banyak tempat ada juga yang ditekan ya, akhirnya datang ke tempat ini ya. Nah, itu Rajanya langsung ngendong anak, Kak. Iya, langsung gendong anaknya, berarti dia memang orangnya penuh kasih sayang ya si Sultan Mehmet ya. Nah, Oke, nah ini suasana ketika tahun 2020 tempat ini sudah menjadi masjid ya, karena keputusan dari si presidennya si Erdogan ya, gitu. Ini sempat kontroversi teman-teman ya, sempat banyak yang protes juga karena kan sebenarnya tempat ini kan perwakilan banyak agama gitu ya. Tapi kan itu kan keputusan dari presiden ya, presiden yang sekarang. Nah ini sekarang ditutup nih, hanya pakai kain-kain putih. Jadi nanti mungkin saja kalau presidennya berganti, mungkin beda kebijakan mungkin saja ya. Nah ini lagi suasana sholat Jumat pertama ya tahun 2020 ya waktu itu ya, lagi udah corona ya saat itu ya. Oke, ini dia sudah lihat tadi tempat suasana lagi. Oh, ini sekarang ya. Coba kita lihat lagi tempatnya yang sekarang. Nah, ini lagi suasana sholat pertama kali nih ya. Ramai ketika menjadi masjid kembali nih. Ya, oke, itu dia ya adik-adik. Tentang Hagia Sophia. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, kita foto bareng dulu yuk di Hagia Sophia ya. Bentar ya, Kak Ira cari ya, yang mana ya, yang bagus ya Hagia Sophia-nya. Oh, ini saja. Kita foto di Hagia Sophia-nya. Oke, karena di bagian ini saja ya. Mungkin di sini ada yang lintas agama juga ya. Kita ini pemandangan Hagia Sophia ketika masih menjadi museum ya, adik-adik ya. Oke, kita foto bareng di sini adik-adik ya. Oke, yuk semuanya nyalakan videonya adik-adik ya biar kita kenang-kenangan. 1, 2, 3. Ya, oke. 1, 2, 3 cekrek. Ya, 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Iya, oke, lagi. 1, 2, 3 cekrek. Ya, oke, 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, kita mau jajan, tapi ini khusus yang nggak puasa ya, yang nggak puasa. Oke, kita dulu. Nah ini dia buat yang nggak puasa kita cobain dulu ini simit ya. Kita kan tadi mau jalan nih ya, tadi dari oke. Nah, kita tadi ini tadi dari sini nih. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi dari Hagia Sophia kita mau jalan ke Blue Mosque adik-adik ya. Nah, ini dari Hagia Sophia, kita mau jalan ke Blue Mosque. Ini di satu lapangan nih adik-adik, tinggal nyebrang aja nih. Tapi banyak godaan di sini, nih banyak godaan. Karena banyak yang jualan nih ya. Ini kaki limanya di Istanbul, nih rata-rata kayak gini, warnanya merah, putih, adik-adiknya dari warna benderanya nih ya. Nah, ini kita lihat dulu ada tukang jualan apa nih di sini. Nah, ini dia, ini yang Kak Ira bilang, simit. Di sana banyak banget yang jual simit ya. Jadi simit itu adalah donat ala Turki ya. Ada yang pernah coba Auntie nggak? Di mall. Nggak pernah. Udah pernah ya Auntie N. Kira-kira rasanya hampir seperti Auntie N gitu ya. Nah, ini jadi kalau simit yang di sana itu kalau yang aslinya kayak gini nih, yang aslinya dia dari sesemi ya. Dari sesemi biji bunga matahari juga ya, atau pakai wijen aja gini, tapi enak banget nih. Nah, simit ini harganya murah sekali adik-adik, hanya 2 lira. Jadi berapa tuh? Berapa ya? Hanya 2.000 ya. Itu, dan itu simit itu orang Turki tuh suka makan simit pagi ya. Kadang juga dia makannya kadang sore juga buat sambil ngeteh. Orang Turki seneng banget ngeteh ya. Nah, juga simit itu kalau yang kekinian ya banyak yang sekarang dibakarnya. Jadi itu kita bisa lihat nih bakarnya langsung di sini, dia dibakar, dipanggang ya, dipanggang langsung. Kalau yang sekarang macam-macam ya, kadang dikasih Nutella atau apalagi ya, yang sekarang yang lagi booming gitu ya, Nutella atau Oreo gitu, sekarang bisa macam-macam ya. Nah, jadi kita jajan simit nih buat yang nggak puasa ya, kita jajan simit. Nah, selain simit di sini juga banyak nih kan simit. Terus ada juga banyak di sini yang jual ini nih adik-adik nih, ini namanya kacang kastanye. Ini dia nih. Tuh, ini kacang kastanye, bentuknya seperti ini. Ada yang pernah coba nggak? Mungkin di Surabaya ada yang jual, ada loh. Di Jakarta sih ada juga yang jual, walaupun jarang ya. Kalau di kita kan kacang rebus ya, biasanya dia Nggak kacangnya pernah Kak coba itu. Iya, kastanye ya. Kacang kastanye ini sebenarnya nggak hanya ada di Turki ya, di negara-negara yang ada musim biasanya banyak ya kacang kastanye ini. Nah, tapi kita lihat di sini ya biasanya di sini dipanggang langsung adik-adik kacang kastanyenya. Terus kadang-kadang yang manggang itu orangnya cakep-cakep adik-adik ya. Jadi karena orang Turki itu kan karena perpaduan Eurasia, orang-orang Eropa dan Asia. Jadi mereka yang perempuannya cakep-cakep ya, yang laki-lakinya ganteng ya. Nah, kita cobain ini nih kastanye itu ya. Tuh ya, orang Turki ya, cakep-cakep ya. Lagi beli tuh kastanye. Sama jagung. Kalau jagung kan di sini banyak ya, hal biasa ya, jagung bakar ya. Cuma kalau kita kan biasanya jagung bakar itu suka makannya kalau pas udara dingin ya. Kalau di sana bisa sepanjang hari, musim apapun ya. Mereka memang suka nih jajan jagung bakar nih. Ya, oke, kita jalan lagi yuk. Dari sini sudah jajan. Kita mau ke tempat ini adik-adik. Kita mau ke Blue Mosque. Blue Kita Mosque. Iya, ke Blue Mosque. Hanya di seberangnya nih ya. Nah, ini dari sini tadi Hagia Sophia, kita ke seberangnya di Blue Mosque. Nah, jadi ini adalah lapangan ini namanya lapangan Sultan Ahmed. Jadi Sultan Ahmed itu memimpin 200 tahun setelahnya eranya Al-Fatih tadi. Setelah si Sultan Mehmed. Nah, sebenarnya lagi di zamannya Sultan Ahmed ini juga waktu itu Istanbul lagi kaya-kayanya adik-adik, benar-benar kaya luar biasa ya, lagi jaya-jayanya dia ya. Makanya dia membangun si Blue Mosque ini, nanti kita akan lihat ya. Nih, kita membangun si Blue Mosque. Kita lihat dari jalan sini ya. Oke. Nih ya. Nih si Blue Mosque ini dibangun oleh Sultan Ahmed ya, Sultan Ahmed ya. Jadi kalau orang Turki bilangnya Sultan Ahmed ya. Masjid Sultan Ahmed, tapi kalau orang wisatawan asing ya biar gampang ya sebutnya Blue Mosque ya, biar gampang diingat. Nah, ini dia. Kita akan ke Blue Mosque tuh, lihat ya banyak sekali yang ini kan ya ini nih jajanan ini nih simit. Nah, ini lapangan Ahmed Square ini adik-adik ya, kalau sekarang lagi bulan puasa nih.
Biasanya sebelum kalau pas bola buka puasa ini ramai banget orang di sini nih ya, pada datang di sini pada ngumpul ya, buka puasa rame-rame. Kadang banyak yang juga bagi-bagi makanan gratis. Dan di sini selain tadi kan katanya Istanbul itu banyak kucing, tapi juga banyak anjing adik-adik. Nah ini kita lihat nih, tuh lihat banyak anjing tuh. Anjingnya anjing liar adik-adik, tapi anjing liarnya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Jadi orang Turki kan memang mayoritas Islam ya, tapi di sana banyak yang melihara anjing adik-adik. Karena orang Turki itu sayang sama binatang ya, terutama kucing dan anjing. Ada di mana-mana kucing dan anjing liar. Dan itu dirawat oleh para warganya. Jadi kalau yang kita lihat di sini ada banyak tukang-tukang jualan nih, mereka ikut kasih makan setiap hari, pasti mereka punya kewajiban untuk ikut kasih makan tuh anjing-anjingnya. Jadi di sini nggak ada yang namanya anjing kudis ya, anjing kurus ya, semuanya sehat-sehat adik-adik ya. Nah di sini ya, jadi nanti kalau yang mungkin takut anjing ya, kalau datang ke daerah sini ya, siap-siap aja ya, karena kalian akan ketemu anjing liar banyak ya. Nah kita jalan ke sini. Nah kita akan jalan ke sini ke Sultan Ahmed Square atau Blue Mosque. Oh, ternyata kok bukan biru ya, warnanya ini kelabu. Memang benar adik-adik ya. Warna aslinya sebenarnya kelabu ya. Ini kan kalau foto ya, kalau di foto biru. Tapi sebenarnya disebut Blue Mosque itu karena bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ya, bagian dalamnya Blue Mosque itu adik-adik ya. Jadi banyak keramik-keramik yang sangat-sangat indah ya. Keramik yang sangat indah dan juga dominan warna biru nih kayak gini nih. Ini keramik-keramiknya ya, dia dominan warna biru ya, jadi makanya disebutnya Blue Mosque. Tapi kalau tampilan aslinya sebenarnya enggak ya, warnanya warna kelabu nih. Kita lihat yuk, kita masuk ya Blue Mosque ya. Oh iya, tadi Kak Ira lupa bilang, di Hagia Sophia itu kan dulu sebagai museum kita perlu tiket ya. Kalau namanya museum kan ada tiketnya ya. Tapi sejak menjadi masjid ya tentu saja keuntungannya tidak ada tiket ya. Kalau masjid kita masuk aja. Cuma kalau di Turki kita kalau masuk ke masjid itu kalau bukan yang beragama Islam ya harus di luar jam sholat. Karena dia kalau pas jam sholat itu misalnya 1 jam sebelum waktu sholat akan ditutup untuk kunjungan ya, kecuali yang nggak mau memang untuk sholat. Nah ini dia ya. Nah Blue Mosque ini saking indahnya adik-adik ya, banyak sekali diikuti oleh berbagai masjid di belahan dunia lain yang mengikuti keindahan Blue Mosque ya. Bahkan di Indonesia banyak loh masjid-masjid indah yang bilangnya ini mengikuti masjid Blue Mosque di Turki ya. Bahkan di tempat Kak Ira ya, di Tanjung Priok ada Islamic Center, itu juga arsiteknya bilang dia terinspirasi dengan Blue Mosque di Turki ya, di Istanbul. Nah kita lihat yuk, kita lihat bagian dalamnya si Blue Mosque ini ya, jadi seperti apa. Nah ini dia, ternyata warnanya bukan biru ya, warnanya kelabu, bagian dalamnya ternyata yang biru. Nah masjid ini ya dibangun itu tahun 1600-an, 200 tahun ya setelah Sultan Mehmet tadi ya. Waktu itu ketika dibangun rajanya namanya Sultan Ahmed. Saat itu lagi dipimpin Sultan Ahmed itu lagi kaya-kayanya ya si Sultan Ahmed ini ya. Dan Sultan Ahmed ini juga ya waktu itu memerintahkan ya, waktu itu arsiteknya pokoknya bikin dengan material seindah mungkin ya, nggak usah pedulikan biaya gitu. Jadi cari bahan yang sebaik-baiknya seindah mungkin ya, nggak usah pusingin sama biayanya berapa gitu adik-adik ya. Dan jadi waktu itu ya si Sultan Ahmed itu ya memerintahkan pokoknya bangun masjid yang paling terindah karena dia ingin menyaingi Hagia Sophia pada saat itu adik-adik. Karena kan Hagia Sophia walaupun saat itu memang sudah menjadi masjid ya, tapi kan waktu itu Hagia Sophia kan awal dibikinnya kan itu sebagai gereja ya, awalnya bangunan Hagia Sophia itu kan gereja bukan masjid. Jadi waktu itu ketika Blue Mosque ini dibikin dari awal memang pingin sebagai masjid megah ya. Dan saat itu memang adik-adik ini bahkan dibilang jauh lebih megah daripada Masjidil Haram. Bahkan sampai bikin menaranya ini sampai langsung 6. Nih bikin menaranya 6, orang di Masjidil Haram aja menaranya hanya ada 2 ya, hanya ada 2 gitu. Jadi bikin iri orang-orang juga ya. Konon katanya orang-orang di Masjidil Haram waktu itu sampai iri. Ini bahkan
tempatnya pusatnya agama Islam aja sampai disaingin gitu. Akhirnya waktu itu si rajanya ya, karena dia merasa nggak enak gitu ya sama orang-orang di Masjidil Haram, ya udah dibiayain tuh di Masjidil Haram untuk bangun menara lagi gitu. Jadi dikasih uang waktu itu ya orang-orang di Masjidil Haram untuk dibiaya bangun masjid lagi. Tapi pada waktu itu di Mekah ya, Mekah dan Madinah waktu itu pun di bawah kekuasaannya kerajaan Turki ya, adik-adik ya, di bawah kerajaan si dinasti Ottoman ini ya. Jadi waktu itu kan belum ada yang namanya negara Saudi Arabia ya kayak sekarang ya. Dulu di zamannya Kesultanan Ottoman ya, kerajaan Islam Turki ini termasuk dia menguasai kota Mekah dan Madinah. Nah ini bagian ininya ya, luarnya. Nah kita masuk nih, antriannya panjang sekali tuh ya. Untuk masuk ke masjid ini ya, hampir sama kayak kita mau masuk ke museum ya, antriannya panjang sekali. Kita masuk ke bagian dalamnya ya, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah ini bagian dalamnya. Tuh banyak keramik-keramik indah ya adik-adik ya. Jadi keramik-keramik indah ini ya, yang ada desain-desainnya ini juga ciri khas Turki ya adik-adik ya. Ya zaman dulu kan yang namanya keramik-keramik ya belum ada ukiran-ukiran indah seperti ini ya. Tuh warnanya serba biru tuh ya. Kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tulis di kolom chat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tempat-tempat yang Kaira ceritakan, tentang Yunus, tentang Hagia Sophia, silakan langsung tulis di kolom chat ya. Nah, sedikit cerita tentang si Sultan Ahmed ini ya, yang si raja yang memerintah itu. Sultan Ahmed juga waktu itu termasuk muda ya adik-adik ya. Dia itu memerintah itu sekitar usianya masih 20-an tahun ya. Gitu. Jadi masih muda ya. Mungkin guru-guru di sini usianya sama nih kayak Sultan Ahmed ya, tapi dia sudah menjadi orang crazy rich banget pada saat itu ya si Sultan Ahmed. Tapi juga sayangnya dia meninggal di usia muda juga adik-adik ya. Jadi kalau nggak salah dia meninggal di usia belum sampai 30 tahun karena sakit waktu itu ya. Sakit kayak malaria gitu pada saat itu. Nah kalau si Sultan Mehmed tadi, si Al-Fatih tadi ya, yang menaklukkan Konstantinopel, itu juga masih muda adik-adik ya. Dia menaklukkan Konstantinopel tuh di usia 21 tahun. Hebat ya, masih pada muda-muda ya. Wah, penuh banget ya di sana ya. Ya, jadi karena Istanbul ini adalah kota yang benar-benar luar biasa ya, Istanbul ya. Jadi bukan cuma bersejarah buat orang Islam, tapi juga bersejarah buat orang Kristen juga ya. Itu ya. Ya, oke deh adik-adik ya. Nah, kita lanjut lagi. Sampai di sini adakah pertanyaan tadi? Mau es krim Turki? Ya, nanti kita akan lihat ya es krim Turki ya. Nah, ini ada pertanyaan nih buat adik-adik nih. Coba tebak ya. Dari manakah asal bunga tulip? Apakah dari Turki atau dari Belanda? Turki. Wah, siapa tuh yang jawab ya? Febrian lagi ya? Kok pada tahu sih? Kok pada tahu? Benar ya. Jadi bunga tulip itu asalnya dari Turki. Walaupun saat ini yang terkenal sebagai negeri tulip kan adalah Belanda ya. Iya, yang benar adalah dari Turki asalnya. Jadi Belanda itu mengambilnya dari Turki adik-adik. Jadi di abad 19 waktu itu ada kedubesnya Belanda ya, sangat mengagumi ya ketika datang ke Istanbul, sangat mengagumi bunga ini, terus waktu itu beli dan membudidayakannya di sana. Dan yang bagusnya orang Belanda itu kan tekun ya, dan juga mereka jago dalam berdagang ya. Dan jadi waktu itu di Belanda dibudidayakan dan akhirnya diekspor ya, bahkan waktu itu harga tulip
itu jadi booming, tulip itu jadi booming di dunia internasional ya, waktu dunia global, dan jadi naik tinggi banget harganya adik-adik ya. Itu seperti kayak booming batu akik ya beberapa tahun yang lalu. Itu kan benar harganya jadi melesat ya, harga bunga tulip ya. Itu karena kreativitasnya orang Belanda saat itu ya. Gitu, jadinya negara Belanda dikenal sebagai negeri tulip, padahal asalnya dari Turki. Nah, kita tahu dari mana kalau ternyata beneran dari Turki. Nah, tadi kalau adik-adik kita ke masjid yang tadi, Masjid Blue Mosque, itu kan di dalam ininya ya. Nah, ini cantik banget. Saat ini adik-adik, saat ini lagi musim tulip di Turki. Jadi musim tulip itu biasanya musim semi ya, sampai akhir April biasanya ya. Sampai biasanya sih pertengahan April. Cuma tahun ini lagi ini kan adik-adik ya, lagi lagi musim dinginnya panjang. Jadi tulipnya masih banyak. Bahkan katanya sampai awal Mei mungkin masih ada tulip juga. Ini tulipnya cantik banget. Dan kalau ada tulip berkembang ya, ini semua kota ini jadi di ini nih. Semua kota jadi dipenuhi tulip-tulip, ada permadani tulip nih di pusat kota nih ya. Nah, juga tadi Kak Ira bilang, taunya dari mana kalau di Turki itu beneran asalnya negeri tulip. Nah, kalau kita datang ke Blue Mosque tadi ya, kan itu kan bisa keramiknya kan ada banyak hiasan-hiasan ya keramiknya ya. Itu ada keramik yang dari hiasannya bunga tulip adik-adik ya. Dan juga kalau nanti kita ke Istana Topkapi ya, keramiknya hampir-hampir mirip kayak gini ya, itu juga ada hiasan-hiasan bunga tulip. Jadi itu yang membuktikan kalau memang bunga tulip ini sudah ada jauh lebih dulu ya di Turki, karena kan tadi ya Blue Mosque tadi dibangunnya di abad ke-16 gitu kan ya. Jadi sudah ada lebih dulu ya. Nah, itu cantik ya. Nah, kita lihat yuk bagaimana suasana lagi bunga tulip berbunga ya di Turki. Nah, ini ya, seluruh kota menjadi warna-warni, indah banget ya, cantik banget. Nah, musim bunga tulip yang sekarang juga hampir sama ya di Amsterdam, di Belanda juga kan lagi musim semi ya, lagi indah-indahnya ya di Belanda itu, di Amsterdam. Nah, cantik ya. Nah, ini dia tuh ya. Seluruh kota menjadi warna-warni ya. Wah, cantik banget ya. Dan jangan metik-metik sembarangan ya. Kalau kita datang ke sana adik-adik nggak boleh loh. Nggak seperti di sini kita sembarangan bisa metik-metik bunga ya. Nih, bahkan ada yang tulipnya bendera Turki ya. Cakep ya adik-adik ya. Gimana, mau ke Turki nggak? Ya, ke Turki lagi, biasanya sebelum pandemi ya, ke Turki lagi musim tulip itu mahal adik-adik ya. Jadi hitungannya high season ya. Tapi kan sekarang saya Kaira bilang ya musim pandemi, apalagi juga Turki lagi resesi ya, jadi murah ya. Gitu, mungkin nanti yang mau liburan sekolah ya di bulan Juni ada yang mau ke Turki ya, nanti bisa hubungin Kak Ira juga ya kalau mau dibantu ya. Oke, indah ya. Iya, karena saking indahnya kita foto bareng dulu yuk buat kenang-kenangan kita yuk. Foto bareng dengan, nah ini dia. Oke adik-adik yuk. Semuanya kita foto bareng dengan suasana tulip yang sangat indah ini ya. Backgroundnya tetap masih sama dengan Hagia Sophia ya. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Lagi. 1, 2, 3.
yang nggak nyalain videonya nanti nggak punya kenang-kenangan loh foto bareng nih sama teman-temannya sudah ke Turki. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Nanti Kak Ira juga nyiapin hadiah ya buat kalian ya. Ada hadiah ya yang buat bisa menjawab pertanyaan Kak Ira tapi di akhir ya. Makanya kalian harus menyimak ya. Oke, sudah ya kita lanjut lagi. Ada yang mau jajan lagi? Jadi sudah nyobain cimit, sudah nyobain kacang kastanye, apalagi ya. Oke. Oh, Kak Ira stop dulu mungkin. Di sini ada yang mau bertanya nggak tadi? Tentang Masjid Lumos, tentang Hagia Sophia, tentang Turki. Ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Kenapa? Belum ada, nggak apa-apa ya. Dari Blumos tadi, kita akan ke Topkapi Palace. Topkapi itu istana Topkapi juga nggak jauh-jauh ya, adik-adik ya, di kawasan Kota Tua ini juga ya. Jadi dia masih dalam satu kawasan ya, masih jalan kaki juga ya. Kita akan jalan kaki ke yang namanya Topkapi Palace nih ya. Nah ini dulu tempat tinggalnya si Sultan adik-adik ya, si Sultan ya, Sultan itu tadi ya, Kerajaan Ottoman ya, Sultan Islam tadi ya. Nih istananya bagus kayak benteng ya, dari luar seperti benteng. Dan itu besar sekali istananya adik-adik Topkapi Palace ini tampilan dari atas ya. Ini saking besarnya istana ini bisa menampung sampai 4.000 orang. Bayangin 4.000 orang, dia ada bagian dapurnya aja bisa memuat sampai 800 orang. Wah, luar biasa ya. Ini bagian ini. Nah, ini kalau kita masuk ke ini istana ini, nanti kita naik ke lantai 2-nya tuh langsung kelihatan tuh pemandangan ini nih. Dari balkonnya pemandangan Selat Bosforus ini nih, indah banget nih. Ya. Yuk kita masuk yuk, kita lihat seperti apa bagian dalam istananya ya. Istana Topkapi Palace ya. Si tempat tinggal raja ya. Raja atau sultan ya, sultan Islam ya pada waktu itu ya. Nah, kalau ini sekarang ya sudah tidak ada raja lagi tinggal di sini kan sudah tidak ada raja ya di Turki ya. Jadi ya hanya dipakai sebagai museum seperti museum adik-adik ya. Nah, ini bagian dalamnya ya, indah banget ya. Nah, kalau kita ke Istanbul ada 2 istana raja ya. Di sini sama satu lagi, aduh Kak aku jadi lupa satu lagi. Karena istana yang ini waktu itu dipakai sampai akhir abad 19 ya, akhirnya sebelum pindah ke istana yang satunya lagi. Nah, jadi karena rajanya raja Islam ya, banyak sekali itu kita lihat ya, ada apa surat-surat Al-Qur'an gitu ya. Nah, tapi zaman dulu yang namanya raja-raja atau sultan itu kan istrinya banyak ya adik-adik ya. Ya istri dan juga ada selir ya, pada saat itu kan tradisinya punya selir ya, bukan cuma di raja Islam tapi memang saat itu ya banyak juga raja-raja yang di agama-agama lain ya punya selir karena masih biasa aja saat itu ya. Jadi di sini ada ruangan yang cukup besar ya, itu tempatnya selir-selirnya raja ya, khusus satu tempat ya, di mana di situ hanya boleh perempuan yang masuk dan itu luar biasa indah teman-teman ya. Tempat para selir-selirnya sultan itu indah banget ya. Nah, ini perpustakaannya ya, perpustakaan zaman dulu ya. Nih kita lihat ini bagian ini. Nah, yang ini bagian ini nih, tempat selirnya ya. Iya, sudah makan lagi deh. Nah, itu dia tadi sekilas ya tentang Istana Topkapi. Nah, di dalam Istana Topkapi ini kan ruangannya banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, ada satu ruangan yang namanya Sacred Relics ya. Itu ruangan yang menyimpan peninggalan dari nabi-nabi ya. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan juga para keluarga dan sahabatnya. Seperti ini nih, ada jejak kaki Nabi Muhammad ya. Terus ada
ini juga ya, ini jejak kaki Nabi Ibrahim ya dibilangnya. Terus juga ada pedang-pedang yang dipakai oleh sahabat Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Terus juga ada bajunya Fatimah. Ya bajunya kok kucil gitu ya. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi walaupun seorang pemimpin besar ya saat itu ya, bahkan anaknya, keluarganya hidupnya masih sederhana juga ya. Itu kita lihat yuk ruangannya ya. Nah ini topinya Ibrahim ya, yang dibilang Nabi Ibrahim gitu. Kita lihat ya bagian dalam ruangannya. Nah, kok bisa sih barang-barang peninggalan Nabi gitu ya ada di Turki? Kan Nabi dulu tinggalnya kan di Mekah kan gitu. Bagaimana bisa dibawa ke sini? Karena kan tadi Kak Ira bilang ya, jadi Mekah sama Madinah kan dulu berada di bawah kerajaan Ottoman atau kerajaan Islam Ottoman yang berpusatnya di Istanbul ini gitu ya. Jadi waktu itu ya sah-sah aja si sultannya bawa ke sini ya. Jadi barang-barang peninggalan Nabi dan sahabatnya ya dibawa ke sini ya, dimasukin ke dalam istana ini gitu ya. Gitu. Kalau negara Arab Saudi itu baru terbentuk di awal abad 20 ya Adik-adik ya. Jadi belum lama ya. Karena sekarang Mekah dan Madinah di bawah negara Arab Saudi. Nah, kita lihat nih. Ini kita kalau masuk ke dalam sini Adik-adik, kita akan mendengarkan alunan Al-Qur'an sepanjang hari ini lah. Kedengeran nggak kedengeran ya. Ini jadi ada orang yang dipekerjakan untuk membaca ayat Al-Quran di sini. Enak ya kerjanya, disuruh baca ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Qurannya yang dibacakan di sini itu asli ya, bukan dari rekaman ya, tapi asli. Karena ini kan ruangan suci ya dibilangnya ya. Nah, ini tadi pedangnya Abu Bakar nih. Ini salah satu ruangan yang sangat padat adik-adik. Kalau kita datang ke Istana Topkapi, terus kita mau masuk ke ruangan ini antriannya panjang sekali ya. Nah itu ya, itu tadi pedangnya juga pedang sahabat Nabi ya adik-adik ya. Nah ini di bagian sampingnya kita bisa lihat nih, ada orang yang memang tugasnya membacakan Al-Quran. Nah ini dia orangnya nih ya. Enak ya dia ya, pekerjaannya adalah membaca ayat Al-Quran. Ya oke, itu dia tadi ya dari ruangan Sacred Relics. Kita lanjut lagi aja ya. Oke. Nah jadi di Turki itu juga terkenal sama tarian sufi ya adik-adik. Ini kita lihat ya, tarian sufi ya yang biasa ada di Turki ya. Ini sebenarnya tarian Islam ya, dari tradisi Islam di Turki ya, berawalnya dari Konya, kota Konya ya. Jadi mereka akan berputar-putar ya, dan katanya itu bagian dari ekspresi memfokuskan pikiran pada Tuhan gitu ya. Dan ini sebenarnya pusing ya, tuh lihat tuh. Nih. Atau ini tari whirling dance ya, whirling dance atau tari berputar. Ini katanya orang-orang yang menari ini dalam posisi trance. Trance itu apa ya? Trance ya. Jadi kayak mereka antara sadar dan nggak sadar gitu ya. Ini mesti butuh latihan ya. Kalau orang yang biasa nari kayak gini tentu habis selesai itu langsung pusing luar biasa.
Ya, oke. Nah, tapi tarian tadi kalau misalnya kita ingin melihat yang utuh ya, itu biasanya ada pertunjukannya, kita harus bayar. Tapi kalau di jalan-jalan ya, di jalan-jalan adik-adik ya, kita bisa ngeliat kayak pengamen ya. Mungkin kalau di Jakarta tuh tari ondel-ondel ya, ada di mana-mana ya. Kalau di jalan-jalan di Turki kayak gini-gini, dia kayak pengamen, jadi minta uang ya. Ya, tapi mereka nggak maksa. Kalau kita suka ya silakan tinggal kasih aja nih ya, tinggal kasih kecelekan ya. Tuh, tadi kecelekannya tuh ya. Ini banyak nih di jalan-jalan kota-kota besar ya, di Istanbul juga banyak nih kita bisa menjumpai ini ya. Jadi pakai rok memang ya. Roknya khusus ya. Ya, oke. Habis ngeliat tarian Sufi, bagaimana kalau kita ke Grand Mosque ya? Kok Grand Mosque di... Nah, ini dia. Kita mau ke sini, adik-adik. Nah, ini adalah Grand Bazaar. Ya, Grand Bazaar itu apa istimewanya? Ini adalah shopping mall terbesar di terbesar. Shopping mall pertama dan tertua di dunia. Bukan cuma di Turki dan di Eropa, tapi di dunia. Ini bagian dalamnya ya. Ini hampir mirip lah mungkin kayak kalau kita yang di Jakarta ke Tanah Abang ya, atau mungkin yang di Surabaya kayak gimana ya, Tunjungan Plaza mungkin ya. Nah ini kayak gini ya. Nah jadi dulu pun ini dibangun sejak di zamannya Sultan Mehmet tadi ya, si Al-Fatih itu. Jadi dulu kan ketika perang, ya kan habis perang tuh ya, jadi banyak orang miskin kan ya. Jadi itu banyak waktu itu pedagang-pedagang yang dagangannya dijarah. Oh mirip Ampel ya. Tapi kalau Ampel kan nggak tertutup ya. Kalau ini tertutup nih adik-adik tuh ya. Nah ini dia tertutup. Jadi kalau yang namanya shopping mall itu kan pasti tertutup. Jadi ceritanya tentang shopping mall itu, dulu kan ketika Sultan Mehmet itu habis berkuasa di Istanbul kan banyak penjarahan karena banyak orang miskin ya. Jadi para pedagang tuh mengeluh gitu. Mengeluh soalnya kok banyak pedagangannya kalau malam tuh dijarah ya. Akhirnya waktu itu Sultan Mehmet berpikir kalau gitu kita bikin satu gedung ya di mana semua pedagang dimasuk di dalamnya kalau malam terus dikunci. Jadi gedungnya dikunci, nggak ada lagi penjarahan. Dan itu yang menjadi cikal bakal shopping mall saat ini adik-adik. Jadi kalau sekarang kita suka ke shopping mall, suka nge-mall ya, nah itu shopping mall penemuan orang Turki ya adik-adik ya. Pertama kali ada shopping mall itu ya di Turki. Jadi shopping mall itu adalah pasar tertutup ya kan? Ya enggak, yang namanya shopping mall kan biasanya tertutup ya, dia gitu bukan terbuka ya. Nah ini dia. Nah ini bagian dalamnya. Dan ini besar sekali adik-adik ya. Ini adalah mungkin pasar yang paling banyak dikunjungi orang sedunia ya. Ya banyak banget ya, satu hari itu bisa puluhan ribu pengunjung di tempat ini ya. Jadi begitu luasnya memang, dan orang Indonesia senang sekali kalau ada acara ke Grand Bazaar ini ya. Ada acara bebas bisa sampai setengah hari juga mereka mau ya. Ini dia Grand Bazaar, suasana itu banyak bendera, tadi Kak Ira bilangnya orang Turki sebangga dengan bendera mereka ya, suka dipasang sepanjang tahun. Di sini kita bisa belanja tentu saja benda-benda khas ini, barang-barang khas Turki ya. Nanti kita lihat dulu yuk. Kita lihat dulu seperti apa suasananya di Grand Bazaar ya. Ini menjadi tempat terakhir kita sebelum kita ke Kapadokia ya. Habis ini kita mau ke Kapadokia. Kapadokia itu naik balon udara ya, itu adanya di Kapadokia bukan di Istanbul. Ini suasana ininya ya adik-adik ya. Suasana pasarnya. Ya, kalau di Surabaya kayak Pasar Atom ya. Nah, bayangin ini shopping mall ini sudah ada dari tahun 1453 tadi ya, berarti beberapa tahun tuh, hampir 6 abad ya. Nah, di sini juga barang khas Turki itu biasanya ada karpet. Karpet Turki itu juga khas ya, seperti karpet Persia di Iran. Terus ada keramik ya, jadi salah satu souvenir khas Turki juga keramik ya, keramik-keramik yang ada hiasannya tadi ya. Terus ada apa lagi? Ada teh. Wah, teh Turki tuh banyak sekali ya adik-adik ya. Orang Turki suka sekali makan teh, minum teh ya. Terus tentu saja makanan-makanan kayak baklava ya. Tadi itu bisa kita temukan juga di sini ya. Tadi ada yang sudah tahu tentang baklava ya.
Ya, ini dia tuh ya. Ini banyak emas dan perak nih. Yang ini teh-teh nih. Teh-teh khas Turki ya. Ya, di sepanjang pasarnya banyak sekali bendera ya. Ini luas banget nih adik-adik ya tempat ini ya. Walaupun dia hanya satu lantai ya, tapi beneran luas ya. Bisa nyasar-nyasar ini juga. Oke, jadi barang-barang apa nih yang recommended ya untuk dicari di sini tadi nih ya. Keramik-keramik khas Turki kan bagus ya. Karena kan tadi kan keramik hias ya, itu penemuan orang Turki ya. Nah, itu tuh keramik-keramik hias ya. Terus tehnya macam-macam tuh, lihat ada Ottoman, tehnya juga warna-warni. Kalau di kita kan teh tuh cenderung satu warna kan. Kalau di sana warna-warni kayak gini tehnya ya. Tehnya ada yang di kayak gini kita bisa beli langsung ya, atau yang bubuk ya, yang bubuk seperti ini ya. Nah, ini juga selain teh tadi tempat-tempat cangkir-cangkir teh. Jadi kalau orang Turki tuh kadang mereka kalau ngajak temennya, yuk kita ngeteh yuk. Berarti kan yuk kita ketemu, kita meet up. Kalau di Indonesia kan mungkin yuk kita ketemuan ke ngafe yuk, kita ngafe atau ngopi. Nah, kalau di sana ajakannya kita ngeteh yuk gitu. Berarti itu ngajakin ketemu gitu. Nah, ini lampu-lampu. Oke, tadi sudah ya. Ini kalau ke Turki nggak pas kalau nggak kita cobain kebab ya. Kebab dari Turki terkenal ya. Kalau kita di Indonesia beli kebab itu kan di kaki 5 ya, ukurannya kecil-kecil ya. Kebabnya ya kecil-kecil dan jadi jajanan. Kalau sebenarnya kalau di Turki itu kebab itu bisa jadi makanan berat adik-adik. Kalau kita kan orang Indonesia nggak makan nasi nggak biasa ya. Kalau di sana kebabnya gede-gede ya, dan juga biasanya mereka kalau makannya di piring gitu. Jadi kayak makanan meal, kayak makanan utama gitu, makannya di piring karena gede ya. Terus pakai pisau, pakai sendok gitu ya. Nah, kalau kita kan jajanan ya, kalau kebab itu nih kebabnya ya. So we have come to get our donor and we are just blown away. Nah, gede banget ini ukurannya adik-adik ya. Seriously, so it's not too salty whatsoever. It's really highlight there. It's the lamb meat is so ridiculously succulent. What's the other donor we Ya, had? jadi kalau di Turki tetap ya kebab itu dijual sebagai makanan pinggir jalan juga ya. Tapi banyak juga yang di dalam restoran. Jadi kita makannya dalam restoran ya, jadi makanan utama dan pakai piring makannya ya. Nice little vegetable, green pepper, tomato kick too. Let's go for one more bite. Ya, puasa-puasa malah ngeliatin orang makan ya. Tapi kita ini Kak Ira perlu kasih tahu karena kan mengenal kuliner ya. Suatu negara kan juga bagian dari mengenal ya tentang budaya negara tersebut ya. Ini juga ya ada yang ini tadi ada yang sudah tahu pasti nih ya. Ini apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang pernah coba? Ini baklava ya. Ini baklava manis banget benar ya, Mahda ya. Mahda udah pernah coba belum? Baklava ya. Ini baklava ini ya. Magda beli di mana? Apa beli langsung dari Turki? Pernah makan baklava. Pernah makan atau ada yang jual di Surabaya? Nih, jadi dia kalau yang di Turki itu baklavanya gede-gede adik-adik ya. Jadi kayak pisang molen yang Kartikasari, pernah ada yang coba nggak pisang molen Kartikasari? Ya, tapi itu dari Bandung ya, pisang molen Kartikasari. Ini bentuknya kira-kira seperti itu, tapi dalamnya manis ya, dalamnya manis dan itu dari almond dalamnya ya, pistachio juga ya. Nah, selain baklava ada juga ini ya nih. Nah, ini yang ini tahu nggak ini Mahda? Ini apa ini? Ini lokum ya, orang sana nyebutnya lokum atau Turkish delight. Ini manisan Turki ya, atau dodol kalau di kita nih. Ini teksturnya seperti dodol. Kita lihat ya seperti apa ya si Turkish delight ini. Jadi Turkish delight ini juga dijual ya, dijual dalam box-box gitu. Nah, ini seperti ini tuh dia. Nah, Turkish dan toko-toko Turkish delight ini kalau di Istanbul banyak yang usianya udah ratusan tahun adik-adik ya.
Tuh. Oh ya, jadi kayak dodol ya. Iya. Kayak dodol teksturnya, tapi rasanya macam-macam adik-adik. Sama ini juga ada kacang pistachio-nya juga ya, ada kacang almondnya ya. Kalau kalian penasaran ya, silakan cek Shopee atau Tokopedia, ini ada juga nih yang jual ya. Ya, mungkin di Surabaya ada juga nih yang jual Turkish Delight ya. Tapi kalau yang impor langsung tentu mahal ya adik-adik ya. Tuh, tokonya dari tahun 1700-an ya, bayangin ya, toko sudah berusia 300-an tahun. Di Jakarta, Kak Ira juga kayaknya nggak ada deh. Cari toko yang sudah berusia lebih dari 200 tahun. Ya, nih ya sudah ya, ini tokonya yang bentuk lama ya. Ya oke. Tadi ada Turkish Delight, ada baklava, dan juga kalau di kopi ya, kopi Turki juga terkenal dan cara bikinnya tuh unik ya. Di Turki itu ada yang pakai pasir adik-adik nih, kayak gini nih ya, kayak pakai pasir. Nah ini adalah khas Turki ya. Ini sudah lama, ini sudah ratusan tahun ya. Mereka bisa metode ini nih. Dan kalau belakangan di kafe-kafe di kota besar termasuk di Jakarta ya, ada juga nih kafe yang menyajikan bikin tuh kopinya di ini nih, dipanggangnya pakai pasir gini. Nah, itu berarti gaya khas Turki adik-adik. Kalau di Turki ini mereka disajikannya di jalan-jalan, pinggir jalan kayak gini ya. Terus nanti kita minumnya di gelas tuh, cangkirnya bagus ya dari perak gitu ya. Cangkirnya tuh. Oh ya, nanti terus disajikan di gelas ya. Gelasnya cakep ya, bukan gelas plastik ya. Bukan gelas plastik kayak gelas aqua gitu ya, walaupun di pinggir jalan ya. Tuh. Oke. Nah, juga ini mungkin tadi ada yang tahu ya, es krim ya. Nah, es krim Turki terkenal sekali dan unik sekali adik-adik karena dia mengandung apa? Dia mengandung yang namanya ini nih, dia bahannya dari anggur. Ya. Jadi es krim di Turki itu dia lengket adik-adik ya. Kak Ira nggak ada gambarnya, tapi dia mengandung suatu bahan yang hanya ada tumbuh di Turki, itu dari bukan anggur. Dia dari biji ya, bijinya itu dari bunga anggur ya, dari anggur ya. Kak Ira lupa namanya. Jadi dia lengket nih, lihat nih dari bunga ya. Dari bunga nih ya, dia lengket tuh, nggak cair tuh, lengket, dibolak-balik juga dia nggak jatuh adik-adik nih, kita lihat ya. Oh, itu es krimnya nggak lele-lele tuh Kak, berjam-jam itu Kak. Nah ya nih, lihat nih. Tuh ice cream ya. Ya, jadi budaya es krim di Turki juga sudah lama ya, sama seperti tadi Turkish Delight. Jadi kalau perusahaan es krim tuh di Turki tuh ada yang bisa sampai ratusan tahun, sudah lebih dari 200 tahun. Kalau di Indonesia ya, yang namanya perusahaan es krim kan nggak begitu banyak ya, yang lokal yang mungkin sebutin. Kalian yang tahu apa? Mungkin ada Walls, tapi Walls dari luar negeri ya. Campina, apalagi mungkin ya. Apalagi tadi nggak terlalu banyak kan perusahaan es krim ya kalau di Indonesia. Di Turki tuh banyak banget ya, bisa ada puluhan karena itu sudah menjadi budaya ya mereka ya, budaya es krim itu lengket ya. Saya lupa nama itunya ya, terbuat dari bunga apa itu namanya, dari bunga anggrek kalau nggak salah ya, biji dari bunga anggrek yang hanya tumbuh di Turki ya. Nah kita lihat ya, ini pabriknya, pabrik es krim ya. Jadi banyak sekali, ada puluhan es krim ya, puluhan perusahaan es krim kalau di Turki itu ya. Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak ya. Baskin Robin juga dari luar negeri kan, Baskin Robin ya. Apalagi ya. Indo es krim Kak. Apa?
Indo es krim. Indo es krim ya, Indo es krim ada ya. Atau Woody, zaman dulu ada Woody, tahu nggak Woody? Masih ada tapi jarang sekarang. Woody. Itu es puter Kak, sama kayak itu Es puter ya. lengket tapi enggak. Iya, ya kalau es puter kan lebih kayak perusahaan pribadi gitu ya. Maksudnya mungkin ya, bukan perusahaan besar gitu kan. Katanya yang kita kenal lengket itu es puter Iya. itu. Lengket tapi enggak selengket itu. Oh gitu ya. Oke, kita lihat nih. Nah, terus kalau kita beli es krim di Turki, adik-adik kita suka di prank. Jadi jangan ini ya, kita woles aja, jangan cepet marah kalau dikerjain sama tukang es krimnya nih kayak gini. Nah, yang jualan es krim di Turki banyaknya mereka pakai baju kayak gini nih. Ini baju ala baju tradisional pria Turki ya. Di abad pertengahan nih bajunya kayak gini. Tuh lihat gede banget, ini nggak jatuh ya, tuh dibulak-balik. Kapan dapetnya ya? Kapan dapetnya ya? Kalian mungkin cari ya kalau di Surabaya mau cari es krim Turki itu biasanya ada di mall-mall ya, mall besar tapi ya, karena mahal adik-adik es krim Turki ya. Seingat Kak Ira harganya hampir sama sih mungkin kayak es krim Häagen-Dazs gitu ya, satu cupnya bisa 30.000, 40.000 ya kalau yang di mall itu ya. Gitu. Kalau ini kan di pinggir-pinggir jalan ya. Oh. Dibohongin terus ya, coba lihat ya. Ya, jadi harus yang sabar ya kalau mau beli es krim ya di Turki ya. Ya. Lah. Ya oke, itu di prank, siap-siap di prank ya kalau kita beli es krim di Turki. Oke, sejauh ini ada pertanyaan adik-adik sebelum kita ke tempat terakhir? Oh bener, salep. Oh iya, salep. Nah ini yang bunga. Kapadokia. Oke, wah Mahada ini hebat sekali nih ya. Di Indonesia Kak, kalau teman-teman dari Anggrek aja Kak, bisa bikin Kak itu Kak. Kenapa? Kalau tumbuhnya cuma anggrek aja ya bisa dibikin di Indonesia Kak. Cuman nggak tahu aja orang caranya. Oh iya benar, namanya salep ya, dia itu tumbuh dari anggrek liar ya, hanya tumbuh di Turki dibilangnya salep itu ya. Oke, kita mau ke ini tempat terakhir adik-adik, ke Kapadokia ya. Ini yang belakangan jadi viral ya gara-gara film apa tuh? Layangan putus. Layangan putus, benar ya, gara-gara film Layangan Putus. Ini kita lihat dulu ya Kapadokia. Kapadokia itu kalau dari Istanbul ya, dia kalau naik kereta 8 jam adik-adik. Jadi kayak mungkin kayak Jakarta ke Jogja. Jakarta ke Surabaya ya, 8 jam mah. Ini kita lihat ya. Nah, sebentar. Kita lihat ini sekilas ya. Ya, itu dia ya. Nah, jadi Kapadokia ini ya, orang ke Kapadokia itu biasanya untuk naik balon udara adik-adik ya. Nih lihat balon udaranya cakep banget ya. Nah, apa yang membuat tempat ini istimewa? Karena kita naik balon udara, nanti pemandangan di bawahnya nih kayak gini. Jadi bukan pemandangan biasa, tapi kayak di bulan, kayak permukaan bulan, banyak kawah-kawah nih kita lihat ya. Tapi biasanya kalau naik balon udara ini adik-adik ya, ini di luar paket tour ya. Ini biasanya ada tambahan sekitar 2 jutaan harganya adik-adik. Jadi kalau nanti kalian ikut paket tour ke Turki ya, kalau itu biasanya harga naik balon udaranya ini di luarnya ya. Tuh lihat ya, ada batuan-batuan kayak gini, aneh banget ya. Batuan yang ukurannya luar biasa raksasa ya, tapi kayak di dunia lain ya.
as the softer rocket rotated. Nah, jadi kalau balon udara sendiri kan itu sebenarnya teknologi yang baru ada di sekitar abad ke-18 ya adik-adik ya, sebelum ada pesawat ya, balon udara sudah ada duluan gitu. Nah, kalau di negara lain mungkin ada juga tuh yang tempat wisatanya ada balon udara. Kayaknya di Jogja juga ada ya. Di Myanmar juga ada ya balon udara. Cuma bedanya ya pemandangannya nggak seperti yang ini. Kalau di Myanmar, mungkin di mana lagi ya, Kak Ira nggak tahu sih ya, yang paling terkenal tuh kan memang di Turki ya. Cuma ya kalau di Turki naik balon udaranya tuh kita, nah, pemandangannya benar-benar luar biasa, aneh ya. Tuh ya, permukaannya kayak bukan di permukaan bumi nih. Is here in Cappadocia. Sunrise. Nah ini jadi biasanya kita naik nih, naik balon udara ini nih ya. Tuh naik tuh. Nearly every morning seems the same. Ya kita naik tuh ya. Good morning, everybody. Morning. My name is Mustafa. Your pilot was sick, so Naik. Nah ini kita sudah naik nih ya ke atas nih ya. Tuh lihat pemandangannya. Biasanya naiknya itu pagi ya adik-adik ya. Jadi kalau siang kan terlalu panas ya. Dan ini untuk naik hanya bisa di summer, inget-inget ya, summer atau musim semi ya. Jadi kalau musim dingin nggak bisa ini naik ya. Apalagi jangankan musim dingin, kalau pas lagi apa ya, musim gugur ya, musim gugur kan itu banyak ini ya, banyak angin ya, itu nggak bisa naik. Ya, jadi kalau kalian pastikan, kalau kalian mau ke Turki, mau nyobain balon udara ini, jangan pas di musim dingin. Oh, cakep ya. Ya, ini menjadi akhir dari perjalanan kita, adik-adik, ya, menjelajah Turki. Semoga perjalanan ini menambah ya wawasan kalian ya, tentang negeri Turki, tentang sejarah Turki, tentang budaya orang Turki ya. Nah, cakep ya. Iya, oke, cakep banget kan ya. Oke, kita foto bareng dulu yuk, terakhir yuk sebelum kita kuis. Waduh, bentar dulu. Iya, sebelum kita kuis. Ya, kita foto bareng di sini deh. Ya. Oke. Yuk, adik-adik siap-siap ini foto terakhir kita. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Senyumnya yang terbaik. 1, 2, 3 cekrek. Lagi 1, 2, 3 cekrek. Ya, lagi 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Oke, sudah selesai. Kak Ira stop dulu deh sebelum kalian mungkin ada pertanyaan. Kali ini pertanyaannya boleh nyalain deh mic-nya. Ada nggak yang mau nyalain mic-nya? Udah. Ya. Sebelum nanti ada kuis nih, Kak Ira bagi-bagi hadiah nih. Iya, Kak. Ada? Ya, Kak. Ya? Ada pertanyaan. Saya kasih ya. Aku ada pertanyaan. Ya, boleh. Saya mau tanya, di Ya. Turki ada telur nggak? Ada apa, sayang? Telur. Telur. Iya, di Turki ada telur nggak? Telur ayam maksudnya? Maksudnya telur gitu, Kak. Ini Telur siapa yang di nanya? Turki. Deren, Kak. Oh, Geren nanya telur, maksudnya telur yang dimakan. Enggak, maksudnya di Turki ada telur enggak? Coba, Kak Fitri, Kak Ira takut salah dengar. Oh nih. iya. Ada telur yang ditanya ya? Iya, itu mungkin Iya, telur telur. apapun, Kak. Pokoknya telur. Ada deh, Deren, pasti ada. Di Ada situ. dong. Ada ayam juga soalnya di sana. Ada sayang, itu gampang carinya. Kalau kamu suka banget telur, ada pasti di sana. Bener ya? Itu yang Deren maksud ya, telur ayam ya. Apa lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi adik-adik? Ya, nyalain nih mic-nya. Selain Deren, Boleh, kalau mau di kolom chat juga boleh. ada lagi? Mumpung masih ada Kak Ira nih. Kak, tadi video-videonya ada suaranya kan ya? Ada Kak. Oh ya. Ada. Kak. PS gitu, Kak.
Oh ini nih ada Kak Ira dari Mahda. Ya, Apa Mada tanya kesehatan apa? kucing atau anjing liar di sana ditanggung oleh pemerintah? Di sana banyak program ini ya, program pemerintah yang mendukung apa namanya satwa ya. Sebenarnya di banyak kota di Indonesia juga mulai ada yang peduli ya, pemerintah misalnya vaksin gratis ya. Vaksin itu untuk satwa ya, misalnya untuk di steril itu ada yang gratis ya. Ada penampungan juga ya. Tapi secara umum ya, warga Turki itu punya kesadaran adik-adik, mereka memang apa namanya sayang apa namanya sayang ya, hewan gitu. Makanya tadi Kak Ira bilang kalau kucing anjing liar tuh udah biasa di jalan-jalan Turki, apalagi jalan Istanbul ya. Dan dirawat bareng-bareng sama warganya, itu yang bagus ya. Kalau kita kan mungkin kalau ngelihat anjing liar gitu ya ditimpuk pakai batu ya, atau yang nggak suka anjing ya, atau juga misalnya kalau yang takut sama kucing, ada kan orang yang takut sama kucing ya, kita kalau ngeri sama kucing dilempar atau ditendang. Wah, kalau di sana kalau misalnya kita nendang kucing atau nendang anjing terus udah gitu ada orang lain yang lihat, itu bisa dipolisikan. Gitu loh adik-adik. Jadi hati-hati karena mereka kesadarannya tinggi adik-adik untuk mencintai satwa. Dan itu kan juga sunnah Nabi juga ya. Ya, sunnah Nabi untuk kita juga mencintai hewan ya. Iya. Oke. Wah, berarti berita-berita selama ini tentang Turki itu benar ya. Kucing itu semua gemuk-gemuk. Memang ya, gemuk dan dirawat bareng-bareng sama warganya adik-adik ya. Wah. Terus ini ada pertanyaan lagi, Kak. Syarat untuk naik balon udara Kapadokia, nah itu apa? Dan satu balon udara itu muat berapa orang? Oh, oke, bagus ya. Nah, jadi syaratnya harus bayar. Bayarnya itu kalau kita ikut paket tour ya biasanya ada tambahannya 2 juta ya, sekitar 2 jutaan ya. Harganya $200 itu tambahannya ya. Nah, terus kalau ini tapi tidak disarankan untuk yang takut ketinggian, fobia ketinggian. Tidak disarankan misalnya untuk yang punya riwayat penyakit berat ya, misalnya jantungan ya, itu nggak boleh ya. Terus juga kalau anak kecil boleh ya, anak kecil tapi ada minimalnya kalau nggak salah sampai 100, tingginya 100 cm ya. Terus itu bisa muat sekitar 15 orang adik-adik ya. Tadi kita lihat tuh dalam satu ini ya basket ya bisa sampai 10 sampai 15 orang. Gitu. Nah, ini sebelum Kak Ira berlanjut ke kuis ya. Oke. Ini sebentar. Apa kuis dulu aja deh. Kak Ira mau kuis dulu aja ya adik-adik ya. Nah, kuisnya adalah Kak Ira sudah nyiapin ada 5 hadiah nih ya. Kalau yang mau ikut kuis silakan jawab di kolom chat to everyone ya, jangan ke kolom, jangan yang di pribadi Kak Ira ya, jangan di private tapi di everyone ya. Tulisnya paling cepat dan paling benar ya yang akan dapat hadiah. Ya, oke, siap-siap. Pertanyaan pertama. Sebentar. Kak Ira cek dulu ini pertanyaannya ya, takutnya salah nih slide-nya. Bentar. Everyone, Dek Farel. Jadi nanti jawab kuisnya di everyone ya. Oh iya, sebentar ya Kak Ira, tadi pertanyaannya salah nih, sebentar. Boleh Febrian, silahkan. Bentar ya Kak ya. Bentar, sabar ya. Oke. Oke, siap-siap adik-adik. Ya, pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Oke, jawabnya di kolom chat ya, yang paling cepat dan paling benar ya. 1, 2, 3. Yes.
Ya, sebutkan 3 saja. 3 saja tempat yang kita kunjungi tadi. Ayo, bukan kotanya ya, tapi nama tempat-tempatnya. Sebutkan 3 saja tempat yang kita kunjungi tadi. Ada banyak tuh kan? Oh, ada masjid apa namanya? Ada apa tuh? Pasar apa namanya? Ada istana apa namanya? Ya, yang paling cepat nih ya. Yang paling cepat, wah tentu saja ini Mahda karena dia kayaknya tahu banget nih tentang Turki ya. Oke, Mahda yang paling pertama ya. Oke ya. Ada Topkapi, ada Hagia Sophia, Bluma. Selamat untuk Mahda. Ya, masih ada 4 hadiah lagi. Siap-siap ya, adik-adik ya, karena ya Mahda sudah dapat. Jangan jawab lagi ya Mahda ya. Kasih kesempatan buat yang lain ya. Siap-siap. Nah, ini yang lain ya. Oke, siap-siap. Sekarang ini. Sebutkan 3 saja kuliner Turki. Ya, ayo cepat-cepatan. Kakak, Kak Fitri atau Kak operator dibantu ditulis juga nama pemenangnya ya, biar Oh iya, siap. ya. Ya, nanti hadiahnya akan dikirim ke sekolah ya, adik-adik ya. Nanti mintanya sama Kak Fitri ya. Oke, Pranaya, mana lagi cepet-cepetan Pranaya, baklava, ice cream, sama kopi. Yes, kopi Turki boleh ya, boleh nggak apa-apa. Pranaya, baklava, ice cream, kopi ya. Wah, banyak nih yang jawab. Nama kopinya kopi Turki aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah Pranaya. Oke, karena Pranaya paling cepat ya, selamat untuk Mahda dan Pranaya. Kaira stop share dulu ya. Oke, pertanyaan yang ini gampang. Ya, oke, yang ini gampang nih. Sebentar ya. Nah, ini tadi, kalau yang ini mungkin hafalan ya. Ya. Nah, coba siap-siap, siap-siap. Iya, siap-siap. Iya, oke. Tahun berapa penaklukan kota Konstantinopel menjadi Istanbul? Masih ingat tahunnya? Iya, Farel ya, sudah buru-buru balik ke toilet ya. Akhirnya dapat juga kamu ya. Balik dari toilet udah dapat juga. Farel ya, selamat. Pranaya, Farel, Mahda. Dicatat ya Ibu ya. Namanya ya pemenangnya ya Bu. Oke. Iya. Oke, tadi Farel ya. Sekarang pertanyaannya adalah Kaira pertanyaannya mau tolong di raise hand. Ya, raise hand. Ini untuk perempuan dulu karena hari ini adalah hari Kartini. Jadi Kaira kesempatan buat perempuan dulu yang mau raise hand. Ayo ya, bagaimana kesan kalian tentang mengikuti tur ini? Ayo, coba siapa yang mau raise hand? Nanti Kak Fitri deh yang pilih, boleh Kak Fitri? Raise hand dulu, nanti ditunjuk sama Kak Fitri. Ayo, siapa yang mau? Ada hadiahnya loh. Menarik hadiah. Ada hadiahnya. Ya, Kak Fitri nanti yang pilih ya. Siapa Kak Fitri? Silakan pilih Kak Fitri. Pilih siapa Kak Fitri? Belum ada, Kak. Nah, ya adik-adik siapa? Ayo Resen, bagaimana apa? Oh, Mahda. Oh, tapi Mahda tadi sudah. Boleh, Kak? Iya, Mahda sudah ya. Ya, yang lain ya, mungkin yang mau lain. Oke. Ada nah, adik-adik yang lain? Adik-adik SMA nih kali yang mau berpartisipasi untuk memberikan kesan pada hari ini. Atau apa yang paling kalian suka dari tur ini deh? Gampang kan? Ya. Ya, yang cewek, bener. Diutamakan yang cewek. Nanti kalau yang cewek nggak ada, baru nanti yang cowok. Ya, yang cewek dulu, ayo. Oh, yang cowok ada Febrian. Cewek dulu ya, Brian ya. Cewek dulu ya. Cewek dulu. Siapa nih cewek-cewek? Ayo. Maila. Oke, kata Farhan, Maila, Kak. Oke, silakan Maila. Dinyalain videonya, silakan dijawab. Tapi ini kayaknya temennya yang nunjuk ke temennya deh, Kak. Bukan kayaknya. Ya, ada beneran yang cewek-cewek. Gimana nih? Ini hari Kartini nih. Ayo speak up. Ayo speak up. Ya, siapa nih yang mau nih? Yang cewek. Nih, kesempatan tuh. Ayo. Karena hari Kartini yang cewek Tadi siapa didahulukan. yang aktif sekali ya? Ada Miss? Cinda, mau Cinda?
memberikan Boleh. kesan pada hari ini. Oke, silahkan Cinda. Oke, pertama senang sih Kak bisa tahu banyak tentang Turki di pertemuan hari ini, kayak tentang tempatnya, makanannya, terus yang lain-lain kayak kucing, banyak kucing di sana juga. Oke, itu aja sih. Aku nggak prepare banyak. Ya, oke. Terus apa lagi tadi yang kamu tahu yang paling suka dari tour hari ini? Siapa Linda ya? Mana sih Cinda. mukanya nggak kelihatan ya Kak? Oh Tolong di iya, highlight dipin dong, boleh ya. nggak? Oke, Kakak Pin. Oke, dia Cinda. Ya Cinda, ya Oh Cinda ya. Silakan Cinda, ya Cinda di highlight. Oke, biar Kak Ira dengar. Coba ya Cinda tadi bagian apa yang kamu paling suka dari tour ini, Cinda? Paling aku suka yang Kapadokia tadi, karena aku biasanya cuma dengar namanya doang. Pas ini jadi tahu gitu. Ya. Oke, Cinda. Oke, terima kasih Cinda ya. Selamat, kamu sudah menang ya. Iya, selain Cinda yang laki-laki boleh Kak? Yang laki-laki kayaknya lebih banyak yang Oke, mau jawab. sekarang yang laki-laki. Tadi Oh, yang ada banyak pertama yang angkat raise hand. tangan ada Dek Febrian. Iya, boleh Febrian nih dari tadi nih yang aktif juga nih Febrian. Silakan. Febrian tolong di highlight juga Kak, yang lain biar nih. Sebenarnya pertanyaannya tadi seperti Kinda tadi sama. Ya pertanyaannya apa yang paling kamu suka dari tour ini atau apa Oke, yang kamu yang paling pelajari saya dari tour suka. ini? Silakan. Yang paling saya suka itu masjidnya ya, karena walaupun saya bukan Islam tapi masjidnya lumayan indah juga sih, bahkan lebih indah daripada masjid-masjid yang di Indonesia gitu sih. Soalnya langka loh lihat masjid, misalnya Blue Mosque gitu, atau enggak namanya Sultan Mahmud Mosque gitu. Dari luarnya aja mungkin nggak biru, tapi ternyata dalamnya yang biru. Dan ada satu lagi yang saya suka juga, es krimnya. Karena dulu saya pernah berpengalaman lagi, ceritanya saya di mall gitu, lagi nyari makanan. Nah, kebetulan aja lihat ada es krim Turki. Nah, saya dipermainkan sama orangnya gitu. Keinget tapi udah lama gak makan itu lagi. Terus di prank juga waktu itu ya lagi mau Iya, beli di ya? prank juga, kayak gitu. Oke, baik-baik. Jadi saya suka juga sih. Berapa waktu itu kamu beli harga es krimnya, Febrian? Es krim misalnya udah agak lupa ya, karena udah lama juga, Kak. Oke, sudah pengalaman ternyata Febrian. Oke, baik. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Febrian, dari tur ini? Kesan kamu? Pemandangannya lumayan indah, Kak. Bahkan lebih indah. Lebih indah ya? Oke, kepingin nggak kira-kira jalan-jalan ke Turki langsung? Semoga di masa depan, jika saya punya rezeki, saya bisa ke Turki. Amin, semoga tercapai ya adik-adik ya. Oke, selamat ya untuk Febrian ya. Jadi nanti untuk 5 pemenang tadi ada Cinda, Febrian, ada Mahda, ada siapa lagi tadi Bu? 2 orang lagi. Ada Pranaya, Farel. Oh ya, Pranaya dan Farel ya. Terima kasih. Nanti hadiahnya ditunggu ya sama di sekolah. Oke, nah ini sedikit informasi sebelum kita menutup perjalanan ini ya, maaf ya ini sekilas info aja. Nah, jadi wisata kreatif Jakarta juga adik-adik ya juga ada nih tur ke Turki libur Lebaran dan juga nanti libur sekolah juga ada. Ini harganya mulai dari 11 juta. Jadi nanti barangkali adik-adik di sini kan karena sekarang sudah boleh jalan-jalan ya, sudah tidak ada karantina lagi adik-adik. Barangkali nanti adik-adik sama keluarganya ingin merencanakan liburan ke Turki ya, libur Lebaran atau libur sekolah, nanti bisa hubungi Kak Ira atau nanti kalian boleh juga follow ya. Ayo jangan lupa ya di follow di Wisata Kreatif Jakarta Instagramnya atau di Instagram Kak Ira ya di kreatif_traveler. Atau follow aja kalau misalnya mau tanya lebih lanjut tentang Turki atau mau tanya lebih lanjut tentang tur virtual boleh juga ya, kita saling berteman di Instagram ya atau di tur virtual di Wisata Kreatif Jakarta. Oke adik-adik, terima kasih banyak sudah bersama ya. Terima kasih. Gule-gule itu artinya bye-bye dalam bahasa Turki, gule-gule ya. Ingat tuh ya, tadi kalau masih ada pertanyaan tentang Turki, tentang tur virtual, boleh nanti ya kirim message di Kak Ira atau di Wisata Kreatif Jakarta. Terima kasih banyak untuk hari ini adik-adik. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Semoga puasanya juga lancar sampai akhir bulan Ramadan dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya Kak Ira. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih untuk wawasannya Kak Ira. Luar biasa menarik ya. Akhirnya kita tahu mulai dari struktur wilayah Turki, sejarah Hagia Sophia, budaya Turki, sampai makanan-makanan khas Turki. Jadi lapar nih Kakak, pengen kebab hari ini. Jadi lapar ya.
juga untuk Dek Mahda, Pranaya, Farel, Cinda, dan Dek Bria nanti akan diberikan hadiah dari Kak Ira. Nah, nanti akan dikirim oleh Kak Firman ya, SKS ya. Kemudian terima kasih juga untuk partisipasi adik-adik yang luar biasa hari ini. Banyak banget yang mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin karena memang temanya yang menarik ya, jadi rame gitu. Dan di sini kakak mau menginfokan, jangan lupa mengambil foto geotak dan absensi. Yang linknya sudah dikirim ke grup masing-masing grup kelas. Oke, sedih kali nih kali ini selesai sudah acara kita hari ini. Tapi seneng ya rasanya kita bisa jalan-jalan virtual di Turki tanpa capek lagi kan, tinggal duduk terus kita bisa dapat wawasan yang banyak mengenai Turki ya. Oke. Nah, dari kakak mohon maaf nih jika ada salah-salah kata dan kakak mohon undur diri juga. Nanti kita akan ketemu lagi di EduTrip selanjutnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dah. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang.